sholawat, apalagi tadi sambil salaman, sudah dosa bersalaman diampuni sambil bersolawatan. Satu kali kita bersolawatan, Pak, kata Nabi, ada malaikat yang berdoa, ada malaikat yang berkata, ghafarallahu laka, dosamu diampuni oleh Allah. Berapa orang tadi yang salaman? Satu orang salaman sambil solawatan, ghafarallahu laka, kata malaikat. Satu, dua orang bersalaman, ghafarallahu laka. Tiga orang bersalaman, kata malaikat, ghafarallahu laka, dosamu diampuni oleh Allah. Jadi jangan dianggap main-main salaman. Orang yang bilang habis sholat wajib sholawat salaman bid'ah. Orang yang suka bid'ahin begitu habis sholat kakinya bunyi diangkat. Kira-kira bagusan mana? Habis sholat salaman atau angkat telepon? Bid'ah. Tapi dia begitu sholat tahiyyatul barakatuh, assalamualaikum, assalamualaikum, bunyi kakinya bunyi diangkat teleponnya. Masih bagusan salaman sama angkat telepon. Betul tidak? Makanya nih Pak, saya kasih tahu, kita ini belajar agama bukan untuk menang-menangan, bukan untuk saling menyalahkan, nggak boleh. Kita ini belajar agama bukan untuk menang-menangan, bukan untuk saling menyalahkan. Kita ini belajar agama supaya akhlak kita bagus. Makanya inilah belajar suluk. Ya. Jadi suluk itu pertama bisa diartikan jalan menuju Allah. Ini kajian suluk kita, ini kan kajian suluk. Belajar fikih udah banyak gurunya, belajar tafsir udah banyak gurunya. Dan kita belajar suluk, dari mana ngambilnya? Ya banyak. Bisa dari kitab Ihya Ulumuddin, juga bisa dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, atau kajian-kajian tasawuf Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Jadi penting belajar suluk, Pak, dan diamalkan. Belajar suluk itu diamalkan. Jangan udah belajar suluk sama orang benci. Jangan belajar suluk sama orang musuhan. Jangan belajar suluk sama orang menghina. Kalau kita belajar agama hanya untuk bermusuhan, hanya untuk menghina, hanya untuk perpecahan, untuk apa kita belajar ilmu suluk? Jadi ilmu suluk itu mengajarkan supaya kita mau memaafkan kesalahan orang lain, bukan mencari kesalahannya. Ini namanya belajar suluk. Saya kasih tahu nih Pak, kata Nabi, Bapak nih, kita, saya Bapak, biar kata sholatnya banyak, puasanya banyak. Ini saya kasih tahu nih, biar kita paham. Nggak masuk surga Pak. Bapak nih, maaf ya, biar kata sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Tapi kata Nabi nih, bukan kata saya, ada aja di hatinya, ada aja di hatinya. Ini saya tahu nih, ada aja di hatinya satu orang yang kamu benci, bukan satu kampung.
Terus dia ngomong sama Ustadz Haji Sulaiman. Oh, ngomong dah tuh. Contoh, nama juga contoh. Gak boleh berusaha, gak dosa. Dosa. Aja. Umpama gara-gara Kulit sapi. Pak Johari cerita tentang Pak Waito, tentang keburukannya kepada Pak Haji Sulaiman. Pak Haji Sulaiman kan belum pernah kenal sama Pak Waito. Haji Sulaiman. Haji Sulaiman tambah haji dia. Iya, betul. Jadi saya ngobrol sama saya. Umpama Haji Sulaiman, Ji, jangan dekat-dekat sama Pak Waito. Kenapa? Bau memang. Pelit. Emang kenapa pelit? Abang mau minta rokok sebatang lagi gak boleh. Rokok sih kantongin. Taruh digeledakin. Taruh digeledakin. Rokok sendiri aja. Padahal Haji Sulaiman, Ustadz Haji Sulaiman belum kenal sama Pak Waito. Tapi karena baru dengar cerita keburukannya dari Pak Johari, jadi benci sama Pak Waito. Padahal belum kenal. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada Mendengar.
bosnya, Kang Bos, tahu ada saya, Pak Ustaz. Loh, itu alatnya bagus beliau. Tahu, Pak Ustaz. Kalau saya lagi di depan, lagi mau bicara, tahu, Pak Ustaz. Gitu, kira boleh kasih tahu. Oh, gitu. Sindir lah. Beliau turun, Nggak boleh marah. salaman. Cuma nggak ada yang tahu. Dia kan jualan, saya beli, ya kan? Beli, alhamdulillah. Tambahin. Belum. Belum. Beli salaman, betul itu kan akhlak. Beli salaman. Itu namanya akhlak. Ya, luar biasa itu. Ya. Jadi akhlak itu, suluk itu memperbaiki akhlak. Akhlaknya harus bagus. Yang kedua, suluk itu membersihkan diri, hati. Kan susah dijagain hati. Nih saya cerita lagi. Kata Nabi, apabila ada orang, ini Nabi semua yang bilang ya, jangan ada yang tersinggung. Ngomong lagi sama yang lain. Itu dijawab dari siapa? Memang ada hadisnya? Ada. Ada kitabnya? Berarti kalau hadisnya dikasih kitabnya nggak bisa baca. Nggak boleh, sama guru begitu. Jadi kalau dapat ilmu, terima. Jangan diprotes. Ya. Ini hadis ya. Hadis nih. Kata Nabi, ini benar seram ini. Benar-benar dah ngeri saya mah. Kata Nabi, apabila di dalam hatimu itu ada sifat iri hati, dengki, buruk sangka, dendam, bermusuhan kepada orang lain, kata Nabi itu. Makanya saya bilang ngeri ini, Nabi yang bilang, apabila di dalam hatimu ada rasa iri hati, dengki, dendam. Ini ada nggak orang dendam? Banyak apa dikit? Umpama atau mau pinjam duit sama Ustaz Haji Sulaiman, kalau dikasih dendam, Awas lu. makan mau kalau gue kaya, kapan kayanya? Kalau gue kaya, gue bakalan gue pinjemin. Itu namanya dendam. Nabi nggak boleh. Nabi nggak dendam. Pak, kalau kita lihat akhlak Nabi, saya kasih contoh lagi dah, biar kita sadar nih, jangan sampai nanti kita kembali kepada Allah, pulang menghadap kepada Allah, kita nggak bawa itu amalan sholat, kita nggak bawa itu amalan puasa, kita nggak bawa itu amalan bacaan Quran, kita nggak bawa itu amalan sodako, semuanya ternyata amalan itu hilang, musnah, rusak, hancur. Ini yang saya khawatirkan. Inilah pentingnya ngaji suluk, memperbaiki akhlak. Pulang kembali kepada Allah, sholatnya nggak kebawa, puasanya nggak kebawa, bacaan Qurannya nggak kebawa, zikirnya nggak kebawa. Kok bisa begitu? Hancur, rusak, hilang. Jadi kata Nabi, apabila di dalam hatimu ada rasa iri, dengki, dendam, sakit hati kepada orang lain, sepanjang hatimu masih seperti itu, dongkol kepada orang lain, jengkel kepada orang lain, dendam kepada orang lain, sepanjang hatimu masih seperti itu, maka doamu, amalan ibadah
kali salaman, dosanya rontok. 2 kali salaman, rontok. 3 kali salaman, rontok. Jangan begitu nyampe langsung duduk begini. Salaman dong. Saya kalau taklim, demi Allah nih, ini bukan ngomong. Saya kalau taklim, di rumah mimpin taklim, tiba-tiba datangnya belakangan. Biasa kalau jabar kan belakangan dulu. Iya, kalau jabar kan belakangan. Salaman Pak. Nah, terus ini muter. Semua saya puterin. Saya puterin semua. Terus sampai sini saya duduk. Begitu duduk, di depan saya udah ada porsi propos 2 bungkus. Di sini mah nggak ada. Iya, sini propos sudah ada 2 bungkus. Alhamdulillah, sesuai ada. Alhamdulillah. Itu dosa-dosanya rontok. Ini benar Pak. Amal ringan. Jangan dianggap main-main. Salaman aja udah. Salaman. Dan lihat nih kalau salaman. Lihat nih, coba tangan. Tuh, nih, pegang. Nih, tuh. Tuh, kalau salaman begini nih. Tuh. Jangan salaman begini, jauh sini. Ujung. Tuh. Jangan begini salaman. Salaman begini. Yang benar. Begini. Yang ujung ketabrak, Pak. Ya kan? Ini suruh ngaji akhlak begitu, Pak. Bro, jangan deketin. Idza laqitahu fasallim alaih. Pada saat kita bertemu, berpapasan, berjabatan tangan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi singkat cerita, penutup, ada orang ngomong begini, saya udah sholat berjamaah, saya udah baca Quran, saya udah sedekah, saya udah haji, saya udah umroh. Tapi kenapa doa-doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa doa-doa saya belum dikabulkan? Jawabannya cuma satu. Boleh jadi ada orang satu yang kamu benci. Tuh, Pak Toto. Satu aja, Pak, maaf nih. Satu aja, maaf ya, bukan sekampung. Pak Pos bukan. Satu aja ada orang yang kita benci. Pak, satu saya kasih tahu nih. Ntar pulang dari sini, kalau kita merasa ada orang yang pernah kita benci, pernah kita sakiti, nggak demen sama dia, gedek. Gua kalau dia ngisi pengajian, gua nggak bakalan datang. Kenapa gua nggak demen sama dia? Wah, coba sama gua kalau demen sama dia, berarti benci dong. Berarti benci nggak? Gua mau kalau ngaji ada banyak hari, males. Kalau ada banyak hari, gua datang paling depan. Umpama, ini kan contoh. Satu aja ada yang tidak benci, apa ya? Satu, musuhnya satu. Lagi banyak. Gua nih katanya. Selama ketua DKM-nya Pak Haji Sugianto, gak bakalan gua ngikut masjid. Waduh, gua bakalan ngikut masjid. Tau mati. Ingat, yang lain. Kata dia kalau ketua DKM-nya Haji Sugianto dia gak ngikut masjid. Terus jenazahnya kita kemana ini? Buang laut. Kalau dia mati, dia gak ngikut masjid. Kalau belum batangnya tergoyang gimana? Umpama nggak boleh. Satu aja ada orang kita benci. Saya Pak, ini mah contoh kan guru ngasih pelajaran. Saya umpama dibenci sama orang, saya tahu orang itu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah. Saya bilang sama istri saya, oh, ini bawa ini sembako. Sama orang dia kagak depan nama saya kan udah mau musuhan sama orang. Ki Jagat Samudra karena ngajarin suluk, nggak mau musuhan sama orang, nggak mau. Biarin orang itu nggak
Dibawain tuh sama istri saya, alhamdulillah. Siapa yang ngajarin? Siapa yang nyuruh? Yang ngajarin Nabi, yang nyuruh Nabi. Ini benar Pak, kata Nabi. Kalau ada orang yang benci sama kamu, kalau ada orang yang tidak suka kepada kamu, berikan dia hadiah. Nabi yang nyuruh supaya hatimu nggak benci sama dia. Enggak. Pak, ini Pak Johan kan datang, berkatnya gimana? Jangan dibawain. Kebiasaan. Itu namanya benci. Johan sering ngobrol sama saya, jadi paling sama dia aja udah. Ya Pak, ya dulu. Apa yang dia? Nggak boleh Pak. Nih, saya kasih tahu. Agama itu, saya kasih tahu nih, tidak hanya mengajarkan tentang sholat saja. Agama itu tidak hanya mengajarkan tentang puasa saja. Agama itu tidak hanya mengajarkan tentang haji saja. Tapi agama mengajarkan akhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, tutur kata yang baik, sopan santun dan lemah lembut kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang menyakiti dirimu, kamu harus bersikap ramah, santun dan lemah lembut kepadanya. Seberapa besar orang membencimu, hatimu harus lebih besar untuk memaafkan. Siapa yang ngajarin? Nabi. Lihat, seberapa besar dia membenci saya, maka hati saya besar membenci dia. Bukan begitu agama. Dia marah, kita diam. Dia benci, kita cinta. Ini namanya agama. Kira-kira paham nggak kira-kira? Jadi kalau ada orang yang rajin sholat berjamaah 20 tahun, Luar sama dalam lah. doanya belum dikabulkan. Jadi kalau ada orang baca Yasin tiap malam Jumat, doanya belum dikabulkan. Jadi kalau ada orang yang puasa Senin Kamis 20 tahun, doanya belum dikabulkan. Jadi kalau ada orang yang rajin sedekah Jumat 20 tahun, doanya belum dikabulkan. Jangan salahkan sedekahnya, jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan puasanya, salahkan dirimu. Ada apa di hatimu? Betul. Kalau ada satu orang yang kamu benci dan belum kamu maafkan, maka sepanjang itu doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sekalipun kamu rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran. Betul. Terakhir penutup. Nabi daun sama nenek-nenek, jus diusap. Besok lewat lagi, diludahin, diusap. Besok lewat lagi, diludahin, diusap. Ini saya ulangi lagi ceritanya. Besoknya, yang meludahin Nabi nenek-nenek orang Yahudi, Sakit. udah nenek-nenek. Digongnya baru. Udah nenek-nenek, baru. Ya kan? Tapi kemana nih si nenek? Sakit ya Rasul. Rasul pulang. Rasul ke pasar. Beli korma. Beli madu. Aisyah, ada korma bungkus. Untuk siapa ya Rasul? Itu. Untuk orang yang kalau saya lewat meludahin saya. Dendamkah baginda Rasul? Tidak. Marahkah baginda Rasul? Bencikah baginda Rasul? Tidak, saudara. Rasul gak benci. Rasul gak dendam. Coba kalau kita nih, umpama Pak Johari benci sama orang. Dia lagi ya. Contoh. Ada orang naruh batu sembarangan kepleset, jatuh. Siapa yang naruh batu? Siapa? Biarin sama. Bersumpahin, bentuknya hilang. Besoknya sakit. Pak Johari, kemarin siapa yang naruh batu di tengah jalan yang bikin ente kesandung? Sekarang lagi jatuh. Terus dia di rumah sakit. Biarin. Kenapa? Dia mampus kalian. Gak boleh saudara. Rasul gak boleh mengajarkan itu. Coba
Si nenek itu bilang, Muhammad, lu balas dendam? Enggak, saya mau nengokin kamu. Katanya kamu sakit, harus nurunin saya. Iya mat, kemarin maafin ya. Mana nenek itu udah nenek baru, kemarin nenek kan habis makan itu tuh. Jengkol. Maaf, mau balas dendam mat? Enggak, saya bawa madu, saya bawa kurma. Kali aja kamu belum makan. Iya mat, dari kemarin belum makan. Bayangin coba Rasulullah sampai segitunya. Rumahnya kotor disapuin. Nenek Yahudi yang meludahin Nabi belum makan, dibawain makanan sama madu sama Nabi. Ini akhlak saudara. Jangan jadi orang jahat, jangan jadi pendendam. Hilang keislaman kita, hilang pahala kita. Inilah pentingnya kita ngaji akhlak. Ya Muhammad, kemarin kamu saya ludahin. Sekarang kamu tengokin rumah saya. Pakai segala disapuin lah kotoran-kotoran di rumah saya sampai bersih. Sekarang saya belum makan. Kamu bawain korma sama madu. Ya Muhammad, akhlakmu begitu mulia. Maka pada saat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Yaitu masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Jadi memperbaiki akhlak bukan dengan kata-kata, tapi memperbaiki akhlak dengan Contoh. Kata Pak Jokowi, jangan galak-galak sama orang. Dia memang marah gini. Dasar kamu gini. Lama ini mah. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Kita lanjutkan. Amin ya Rahman. Oh ya, yang terakhir, saya ingin mengijazahkan sholawat Imam Bushairi. Barangkali ada yang belum. Dulu saya dapat ijazah ini dari guru saya, Kiai Haji Muhammad Abdullah Sonhaji Jogja. Beliau ketua Toreko Sadiyah, keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Sanadnya bersambung sampai kepada baginda Nabi. Baca sama-sama ya, udah hafal lah semuanya. Cuma kan belum dapat ijazah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadu ya wasyal karumi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadu ya wasyal karumi. Muhammadur Sayyidul Qawlaini wa Saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamadu ya wasyal karumi wal habibul ladzi urka syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadu ya wasyal karumi. Saya ijazahkan salawat Nabi ini kepada Joko Biltun. Nah, singkat cerita, dulu Imam Bushairi, ini salawatannya Imam Bushairi pernah kena penyakit stroke, nggak bisa jalan. Kemudian mimpi ketemu Nabi, disuruh buatkan sholawat. Akhirnya Imam Bushairi yang kena penyakit stroke bertemu Nabi suruh bikin sholawat, dia bikin sholawat. Sholawatnya yang baru saya sudah baca, ya Rabbil Mustafa balik maqasidana. Nah, setelah membuat sholawat ini, penyakit stroke-nya Imam Bushairi disembuhkan oleh Allah. Jadi supaya terhindar dari penyakit stroke atau yang stroke
dan zikir setiap hari. Ya, karena di antara mantra yang paling manjur, di antara obat yang paling dahsyat adalah bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini, kita akan dipertemukan oleh Allah di alam surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya tidak samudra yang banyak salah, yang banyak dosa.